Beritanya satu belum jadi. Rizka, Ya, ngapain Cing? itu? Kerja dong. Oh, kerja main lo. Bukan, Itu, main handphone. bukan nih. Ini tuh kerja kan, kalau sekarang kerja nggak harus depan komputer ya. Tapi bisa juga lewat handphone. Nggak harus di Gampang. kantor berarti? Nggak harus di kantor, di mana aja bisa. Tapi kan ini di kantor lu nih. Iya juga ya, ini di kantor. Tapi lagi siaran. Oh iya juga ya? Iya juga, repot kalau saya harus ke atas Iya, dulu. betul. Ya, Nah, di sini masih bersama kita para narasumber ya, Cing. Kita akan masih membahas soal bagaimana untuk mengatasi problem pengangguran. Ya. Nah, kalau ke Fitra dulu nih, Fitra. Nah, tadi kan masih banyak juga usahanya ya untuk cari kerja kantoran. Tapi sebenarnya ekspektasinya Fitra tuh pengennya kerja yang kayak gimana sih? Kerja kantoran kah atau kayak gimana? Atau lulusan apa? Apakah pengen sesuai sama kuliahnya gitu? Ya. Saya kan lulusan HI ya. Hubungan internasional? Hubungan internasional. Sama Diplomat kayak harusnya? Betul. Pengennya sih jadi diplomat. Semester Sama kayak- 1 kan? iya. Gitu semester 2 udahlah. Gak iya. Ini alumninya ya. Alumni HI ini di sini depan Saya saya. juga pas semester 1 pengen jadi diplomat, sampai semester 8 pengen jadi Cing Abdel. Saya di sekalian. Lo bisa. Lucu juga. Iya. Iya. Sebenarnya ekspektasinya kayak gimana, Fit? Pengennya sih kerja biasa lah, 9 to 5 gitu-gitulah. Pengen ngerasain vibes kerja, beneran kerja dan pengalamannya sih, Cing. Iya. Iya. Sebetulnya Gen Z itu menurut aku ya, Iya. pengennya tuh kerja buat nyari pengalaman, bukan ini. Bukan buat nyari Bukan uang. cuan. Bukan, iya. Uangnya dari mana? Uangnya masih ada orang tua. Oh. Kecuali mungkin yang udah jadi generasi sandwich sejak dini kali ya. Iya. Jadi mayoritas mah pengennya nyari pengalaman. Pengalaman. Makanya gampang sekali keluar masuk ke ini ya. Iya, Iya. gitu juga jadi ketuloja Iya. juga. Gitu-gitulah pokoknya Gen Z itu. Nah, dari Kemenaker gimana nih untuk ya dari sisi ini kan perlu usaha bareng-bareng seperti tadi dikatakan Bu Kurniasi. Tapi untuk secara aturan misalnya atau juga akses selain tadi ada job fair yang sudah dilakukan, apalagi dari sisi pemerintah, Pak Anwar? Audionya masih di mute, Bapak izin. Pak Anwar. Mohon maaf. Ya, Jadi silakan. begini, dalam perspektif kami, job fair ini kan merupakan satu forum media untuk mempertemukan antara pencari dengan pemberi kerja. Namun yang tidak kalah penting adalah kita bagaimana menyiapkan dari sisi suppliernya. Artinya dari supply-nya itu adalah dari para calon-calon pencari kerja. Mereka memiliki kapasitas yang diperlukan, terutama di dalam dunia kerja tersebut. Ya. Karena itu kami juga memberikan semacam pelatihan-pelatihan, tadi disebut oleh Bu Kurniasi. Ada pelatihan-pelatihan baik itu reskilling maupun upskilling, maupun itu skilling. Sebagai bagian kita untuk bisa mempersiapkan agar mereka ini mampu berkompetisi dan memenangkan di dalam kompetisi dari pasar kerja itu. Nah, kami melihat ada dalam hal ini kebutuhan-kebutuhan yang memang memiliki katakanlah peringkat yang cukup tinggi. Yakni adalah jenis-jenis pekerjaan yang saat ini demand-nya sangat tinggi. Tentunya ini adalah kita siapkan dari sisi pelatihannya. Bagaimana artinya kebutuhan tersebut mampu dijawab dengan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Contohnya di sini adalah terkait dengan digital, terkait dengan bagaimana dia istilahnya di situ IoT ya, Internet of Things. Kemudian ini betul-betul kemampuan digital. Ini akan menjadi daya tawar bagi seseorang untuk dia memenangkan kompetisi di dalam pasar kerja itu. Dan oleh karena itu banyak balai-balai pelatihan vokasi yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini adalah memprioritaskan dari berbasis kepada kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan yang memang itu sangat menjadi prioritas. Kami juga namanya saja adalah pelatihan berbasis kompetensi. Artinya ketika seseorang mengikuti pelatihan, ini betul-betul akhir dari pelatihan memiliki adalah semacam kompetensi yang bisa di sini ini adalah diklaim bahwa ini adalah sesuatu keahlian yang saya miliki. Makanya selain itu seseorang setelah
melalui pelatihan mereka diberikan sertifikasi kompetensi sebagai suatu bekal untuk menunjukkan kompetensi yang dimiliki apa saja. Cara daftarnya gimana, Pak? Kita persiapkan. Cara mendaftarnya lewat mana saja? Apakah lewat pemerintah daerah masing-masing atau lewat kementerian atau seperti apa? Karena pasti yang menyaksikan ini juga mungkin ingin ikut itu. Ya, jadi begini Mbak Friska ya, kami memiliki satu aplikasi yang disebut dengan Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan atau disingkat dengan Siap Kerja. Silakan istilahnya membuka dari laman Kemenaker.go.id, di situ ada Siap Kerja. Jadi di dalam Siap Kerja tersebut ada platform-platform yang kita tawarkan. Mulai platform yang terkait di sini adalah platform pelatihan, kemudian platform sertifikasi, platform Karir Hub. Di sini informasi tentang job fair ya, job fair atau katakanlah tadi pameran kerja untuk pasar untuk mencari kerja ya. Ada. Oke. Ya. Nah, jadi tadi ya salah satunya Siap Kerja bisa dicatat juga untuk Fitra dan kawan-kawan. Nah, ada juga fun fact soal ini, soal peringkat pengangguran. Oh, pengangguran aja ada peringkatnya ya? Oh, ada. Oh, iya, tapi iya. jangan sampai kita peringkat tapi peringkat berapa nih kita? Coba kita lihat. Ternyata, tingkat pengangguran di Indonesia tertinggi di ASEAN. Kalau ini nggak bangga ya kalau nomor satu nih. Ya, ini datanya IMF. Data IMF bahwa di ASEAN itu yang tertinggi dan nomor 57 di dunia pada tahun 2024 berdasarkan data dari International Monetary Fund atau IMF. Nah, berikutnya. Ada juga studi Gen Z dari BPS, hampir 10 juta Gen Z menganggur, yaitu mereka yang berusia 15 sampai 24 tahun. Ini padahal kita menuju bonus demografi ya, sehingga. Nah, berikutnya. Nah, kalau ini 41% Gen Z lebih suka menganggur daripada nggak nyaman. Bener nih, yang tadi dibilang pengen cari pengalaman, jadi harus nyaman. Itu dari datanya Ratsat ya. Itu 41% lebih milih menganggur daripada kerja di tempat nggak nyaman. Bener nggak? Kalau aku pribadi mah enggak sih ya. Soalnya ya namanya juga hidup, ujung-ujungnya pasti ada momen dimana kita nggak nyaman sama hidup kita gitu kan. Mantep banget. Belajar dari kesalahan lah kalau mau gitu. Soalnya kalau kita lihat juga sebenarnya ya Gen Z tuh mereka tuh kreatif mungkin sih nggak. Jadi karena mereka kreatif mereka nggak suka dikekang gitu ya. Dikekang gitu. Jadi setuju bahwa memang Gen Z itu memang picky untuk pekerjaan gitu. Untuk yang beberapa ya sih mungkin beberapa case ya sih. Oh. Ya, oke. Nah, kalau untuk dari DPR tadi ruangnya sudah ada, tapi untuk memaksimalkan potensi ini dengan berbagai karakter generasi itu seperti apa sih Bu Kurniasih idealnya? Ya, kami tugasnya kan ada 3 ya di DPR ya, fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan fungsi regulasi. Secara regulasi kami kemarin di Komisi 9 juga sudah mengusulkan akan adanya revisi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, yang memang mungkin nanti bisa mengakomodir segala permasalahan yang terkait dengan ketenagakerjaan hari ini supaya ada kemudahan-kemudahan dan mungkin sisi-sisi yang lain yang bisa mendorong supaya pengangguran ini bisa lebih ada percepatan di dalam mengatasinya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya. Tadi juga sudah kita dengarkan adanya job fair yang dilakukan secara rutin oleh Kemenaker dan tentu saja diikuti oleh Desnaker. Ini juga akan menjadi satu potensi yang sangat positif ya untuk anak-anak Gen Z. Ya mungkin juga yang milenial juga kayaknya masih banyak yang nganggur juga nih Mbak. Iya, betul. Gen Z. Ya, cuma Gen Z ya. Dari semua ya nggak cuma Gen Z tapi juga teman-teman yang lain yang mungkin masih jobless, mudah-mudahan dengan adanya job fair ini bisa menjadi salah satu solusi. Nah, kita juga harus punya semangat membuka mendorong adanya dunia industri kreatif ya. Dunia industri kreatif ini kan anak-anak Gen Z pastinya punya banyak ide, punya banyak peluang gitu ya. Ini juga mungkin perlu diciptakan ekosistem yang baik di industri kreatif yang bisa digunakan di berbagai sektor ya. Ini pasti kita dorong juga nanti dalam program dan penganggarannya, dan kalau dibutuhkan masuk di dalam regulasi tentu saja kami akan dorong dan kami akan endorse. Prinsipnya kami di DPR RI Komisi 9 yang bermitra dengan Kementerian Tenaga Kerja tentu akan support dalam mengatasi
persoalan pengangguran di Indonesia karena Ya. ini tanggung jawab kita bersama. Betul. Bahkan dari private pun, dari Apindo dan juga dari asosiasi private ya, perusahaan-perusahaan swasta itu juga perlu duduk bareng. Nah, ada Ya, satu potensi lagi nih Mbak sebenarnya. Ya, singkat aja Ibu. Yang selalu ada satu potensi lagi itu adalah sekarang itu Jepang sedang membutuhkan banyak sekali ya, ini Pak Sekjen tahu juga ini ada caregiver, kemudian perawat, dan itu anak-anak Gen Z kita yang punya skill caregiver, kemudian juga perawat ya, dan juga mungkin juga yang skill-skill yang lain, keterampilan-keterampilan yang lain di Korea Selatan, di Jepang itu masih sangat terbuka, peluang yang sangat besar sekali. Artinya dan terbuka ya Bu prosesnya ya. sangat mudah dan dilindungi oleh pemerintah. Nah ini dia, jadi ada banyak sebenarnya dan tinggal kita cari salurannya kemana, difasilitasi oleh pemerintah, oleh juga DPR dan juga berbagai swasta. Iya betul, betul. Nah artinya jangan diam diri aja Cing, semuanya bisa jadi cuan sambil menunggu pekerjaan. Kayak Fitra juga jadi konten kreator, sudah pernah. Nah kalau misalnya kan kreatif nih ya Gen Z ya, misalnya mau ada acara untuk mereview makanan kotak sebagai scriptwriter, apa yang harus di-review pertama kali? Review nasi kotak. Kita bisa perhatikan boxnya sih, karena bentuknya kotak. Kita panggil dia box. Box ya. Boxnya kotaknya cakep ini gitu ya. Itu sih bener sih. Hai Gusi gitu kan. Guys, Hai Gusi ngomongnya. Iya karena typo. Oh iya typo. Hai Gusi. Ini ada makanan nih. Ini ada makanan ayam nih. Kenapa? Karena kan ayam bunyinya kuku kerupuk. Dari sisi estetika nasi kotaknya juga bisa ya direview ya. Iya, estetika kotakannya itu. Iya, oke. Jadi artinya adalah semuanya bisa jadi sumber cuan, jangan berdiam diri, ada banyak ruang untuk kreatif, termasuk juga kalau untuk tadi sektor formalnya difasilitasi oleh pemerintah, DPR, juga sektor swasta dan lainnya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi, terima kasih Fitra, terima kasih Pak Anwar, terima kasih Bu Kurniasi juga terima kasih atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih semuanya, salam sehat, salam sukses, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya ada yang juga ditunggu-tunggu. Ini adalah audisi stand up comedy Indonesia season yang ke-11. Iya, betul. Nah, seperti apa? Kan ada jurinya juga di sini. Nanti sesaat lagi tetap di Sapa Indonesia Malam akhir pekan.